housemate yang kotor atau housemate yang berantakan. Terus kamu juga harus cek dinding-dindingnya itu karena di sana tuh bener-bener ya detail banget loh. Perkenalkan, nama aku Felicia. Bagi kalian yang tertarik dengan topik-topik seperti pengalaman hidup aku di luar negeri, kalian bisa coba subscribe YouTube channel ini. Nah, Singapura itu adalah salah satu negara yang cukup maju ya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Karena itu banyak juga orang Indonesia yang akhirnya belajar atau bekerja di Singapura. Hidup di Singapura itu cukup nyaman ya, hanya saja memang biaya hidupnya itu rada tinggi karena sewa apartemennya yang cukup mahal. Aku sendiri udah pernah tinggal di Singapura kurang lebih setahun, jadi setidaknya udah ada bayangan lah gitu ya tentang cara mencari apartemen di Singapura. Jadi tonton terus. Di Singapura itu ada 3 jenis tempat yang bisa kamu sewakan. Yang pertama itu adalah landed house atau dikenal sebagai rumah tapak. Yang kedua adalah apartemen atau disebut juga sebagai kondo. Dan biasanya apartemen ini punya fasilitas yang lebih lengkap. Contohnya ada gym, ada kolam renang, ada park. Sedangkan yang ketiga adalah HDB flat atau kurang lebih seperti apartemen yang disubsidi oleh pemerintah. Kamu bebas sih, kamu pengen nyari sewa 1 unit, contohnya kayak 1 bedroom apartment, studio, 2 bedrooms, atau kamu juga bisa nyari 1 kamar aja di mana kamu tuh sewanya 1 kamar sehingga kamu tinggal kalau nggak sama landlord itu sama orang-orang yang contohnya nih kayak misalnya aku sewa 1 unit 3 kamar dan kemudian aku sewakan lagi ke orang lain biar bisa mengcover biaya yang aku keluarkan. Nah, ada juga yang namanya co-living. Co-living ini pretty much kayak kamu juga sewa kamar, cuma mereka itu udah ada provider gitu yang nyediain. Jadi mereka bakal ngurus semuanya. Jadi kamu tuh tinggal masuk aja. Jadi udah full furnished, udah segala macam. Dan biasanya termsnya ini lebih singkat. Jadi untuk co-living itu paling cepet 3 bulan bisa. Nah, jadi kamu pengen sewa 1 kamar atau sewa 1 unit itu tergantung kamu sendiri sih. Apakah kamu datangnya bareng keluarga atau single ya. Kalau sendiri sih 1 kamar aja nggak apa-apa karena memang lebih murah. Tapi kalau kamu datangnya bareng suami, istri, atau anak ya tentunya lebih nyaman kalau kamu tuh sewa 1 unit sendiri. Nah, ini nih perbedaan antara kalau kamu sewa 1 unit dan 1 kamar. Jadi kalau kamu sewa 1 unit itu tentu aja harganya lebih mahal dan kontrak itu minimal di 6 bulan atau 1 tahun. Nah, apartemen ini belum termasuk biaya listrik, air, gas, dan wifi. Kamu bisa sewa yang full furnished atau yang non-furnished. Dan keuntungan dari sewa apartemen atau sewa unit sendiri ini adalah lebih bebas dan tentunya akan lebih ada privacy. Tetapi kamu juga harus bertanggung jawab dengan kondisi apartemen. Nah, untuk sewa 1 kamar tentunya harganya lebih murah, kontrak minimal 6 bulan, itu tuh sudah termasuk biaya listrik, air, gas, dan wifi, sudah full furnished, tetapi yang kurang enaknya itu kamu tuh kurang bebas dan kurang ada privacy. Hoki-hokian juga sih, kamu tuh bisa dapat landlord yang oke, baik, santai, atau dapatnya tuh yang lebih strict, nggak boleh masak, nggak boleh bawa tamu ke rumah. Bisa juga kamu dapatnya tuh housemate yang kotor atau housemate yang berantakan, itu kan kamu nggak tahu ya. Jadi memang kita tuh harus lebih adapt lah kalau kita tuh sewanya tuh kamar doang. Oke, kita masuk ke cara mencari apartemen. Biasanya tuh kamu bisa nyari aja lewat online ya. Jadi ada beberapa situs listing property online. Yang paling sering digunakan atau yang cukup populer itu adalah Property Guru, tapi ada juga yang namanya 99.co atau iProperty. Kamu bisa coba nyari juga di grup Facebook atau enggak di aplikasi yang bernama Carousel. Nah, biasanya sih yang ditunjuk untuk ngelisting apartemen ini adalah para agent. Contohnya aku nih pemilik apartemen, pemilik unit ini ya, aku pengen sewa. Biasa aku pasti nunjuk agent terlebih dahulu untuk mengurusnya. Nah, biasanya nih ada agent fee. Agent fee ini juga tergantung sih, kadang memang yang punya rumah yang ngebayar, kadang bisa juga kita yang harus ngebayar. Nah, jadi kamu tinggal kontak aja dan kamu coba janjian nyari waktu untuk pergi yang namanya viewing atau inspeksi apartemen lah ya, kurang lebih kayak gitu. Biasanya itu para agent mereka pasti ada listing lain di sekitar area tersebut. Contohnya kamu ketemu nih 1 apartemen di Property Guru, terus kamu udah kontak agentnya, itu kamu pergi lihat di daerah Orchard. Nah, biasanya si agent ini punya beberapa listing di apartemen di sekitarnya Orchard ini. Jadi kamu bisa nanya aja, yang penting kamu ngasih tahu budget kamu berapa, nyarinya tuh yang kriterianya tuh gimana.
nanti bisa sekalian bawa ngelihat juga. Untuk harga sewa apartemennya sendiri, itu tuh balik lagi tergantung dengan lokasi. Semakin dekat kamu ke pusat kota, berarti semakin mahal juga apartemennya. Let's say kalau di area bener-bener pusat kota, untuk satu unit apartemen yang one bedroom aja itu bisa dari 3.000 sampai 4.000 dolar. Kalau per kamar mungkin bisa di sekitar 1.300 sampai 2.000, tapi kamu coba cek lagi aja di situs properti tersebut. Kalau mau yang rada pinggiran itu mungkin lebih murah. Jadi kalau ngambil satu unit itu masih bisa dapet lah 1.500 dolar per bulan. Tapi ingat, kalau kamu ambil unit sendiri itu belum termasuk lagi biaya-biaya lain. Nah, nanti aku bakal sebutkan biaya-biaya lainnya. Pas kamu udah cocok nih sama satu apartemen dan kamu pengen masuk, kamu pengen ambil, itu tuh di bulan pertama kamu harus ngebayarin uang rent di 1 bulan pertama ditambah dengan deposit yang sebesar bulan pertama itu juga. Jadi ibaratnya kamu bakal bayar langsung seharga 2 bulan ya. Contohnya kalau per bulannya apartemen tersebut adalah 1.500, berarti di bulan pertama itu kamu udah harus bayar 3.000. Nanti depositnya itu bakal dibalikan setelah kamu keluar dari apartemen. Jadi nanti mereka tuh bakal ngecek-ngecek, misalnya kalau nggak ada masalah, deposit kamu bakal dibalikin full. Tapi kalau ditemukan contohnya ada barang rusak segala macam, itu tuh bakal dipotong dari deposit untuk memperbaikinya. Ketika kamu tanda tangan kontrak itu kamu harus lagi menggunakan jasa notaris. Jadi jasa notaris ini bayar lagi di 150 dolar. Terus kamu juga bisa pasang wifi. Wifi itu juga harganya tergantung promosi. Biasanya tuh ada promo di mana kamu dapat router gratis. Biaya wifi sih rata-rata di 50 dolar. Kamu tuh harus apply lagi yang namanya PUB. Maksudnya untuk account listrik kamu atau utilities, listrik, air segala macam. Untuk apply ini kamu harus masukin deposit sebesar 500 dolar. Nah, biaya air, listrik itu tergantung lagi ke pemakaian kamu. Cuma biasanya kalau tinggal sendiri itu di sekitar 100 dolaran lah ya per bulan. Selain itu AC juga kamu harus servis secara reguler. Jadi setiap 3 bulan sekali itu AC-nya harus diservis. Biaya per servis itu di sekitar 20 dolar. Jadi let's say kalau satu unit itu kamu punya 3 AC, berarti kamu harus servis 3-3-nya 20 kali 30 ya jadi 60 dolar. Kalau unit kamu cuma ada satu ya berarti 20 dolar aja oke. Tapi kalau lebih banyak AC-nya berarti kamu harus servis semuanya. Oke, kita masuk ke bagian move in apartment. Let's say kamu udah deal, udah tanda tangan kontrak, saatnya kamu akhirnya pindahan ke apartemen baru kamu. Kamu tuh bakal dikirimkan yang namanya kontrak perjanjian. Dalam kontrak tersebut akan berisi pasal-pasal, contohnya tanggung jawab dari landlord ke kita atau kita ke landlord, berapa nominal yang harus kita bayarkan, tanggal move in apartment, dan berapa lama kontrak itu berlangsung. Pokoknya semua bakal ditulis atau dijelaskan secara lengkap di kontrak perjanjian tersebut. Nah, nanti ini ada yang namanya inventory list, di mana mereka bakal nge-list semua furniture atau semua barang-barang yang ada di dalam unit tersebut. Contohnya aja dalam list tersebut ada satu sofa nih, berarti bakal di list oke, satu sofa, 2 bantal, bahkan jumlah lampu itu juga bakal di list. Cek semuanya, cek even kayak lampunya nyala kah, soketnya berfungsi atau enggak, kayak contohnya barang-barang elektronik seperti misalnya kalau ada oven, microwave, itu tuh semua berfungsi atau enggak. Terus kamu juga harus cek dinding-dindingnya itu, karena di sana tuh bener-bener ya detail banget loh. Kalau misalnya ada goresan, ada apa-apa di dinding itu, pas kamu keluar dan ketemu, itu tuh bakal kamu suruh bersihkan. Jadi pas kamu baru pertama kali masuk itu biasanya videoin aja dulu semua bagian rumah. Let's say kalau ada bagian yang lecet atau yang rusak, maksudnya kayak ada noda-noda, itu kamu fotoin aja sebagai bukti kalau pas kamu masuk emang udah begitu kondisinya. Tapi nggak perlu khawatir, karena selama 1 bulan pertama itu kamu masih bisa ngambil foto. Misalnya hari ini kan baru move in, itu biasa kan rempong ya, jadi kamu nggak bisa perhatikan segalanya. Tapi pas kamu udah tinggal selama 1 bulan itu, let's say kalau ada kerusakan atau hal-hal yang lecet, kamu bisa kirimkan ke agent atau ke landlord. Oke, yang terakhir adalah pas kamu move out dari apartemen. Ini nih juga lumayan ribet sih. Jadi ada beberapa hal yang harus kamu pastikan ketika kamu akan move out dari apartemen. Yang pertama adalah kamu harus membersihkan seluruh unit itu dengan menggunakan jasa professional cleaning. Kalau kamu mau bersihin sendiri sih ya nggak apa-apa ya, cuma siap-siap aja nanti kalau ditodong, kok ini nggak bersih, kok itu nggak bersih. Soalnya ini pengalaman sendiri ya dari adik aku yang baru kemarin move out dari apartemen. Maksudnya orang yang baru pindah itu bener-bener detail gitu, ngecek segala macemnya. Terus juga gorden jendela itu harus
dibawa untuk laundry. AC harus diservis kembali dan masing-masing ya, tiap AC itu harus diservis. Jadi yang ribetnya itu kalau sewa apartemen sendiri, kalau mau move out harus memastikan semua barang, furniture atau elektronik segala macam tuh harus berfungsi dengan baik. Bahkan dinding nggak ada yang lecet-lecet. Kalau nggak ya deposit kamu bisa dipotong dan kamu tuh harus nggak nerima full deh jadinya deposit kamu. Ribet ya, banyak banget yang harus kamu pikirkan kalau mau sewa satu unit di Singapura. Jadi kalau nggak pengen ribet ya sewanya satu kamar aja, cuma balik lagi satu kamar yang mungkin nggak se-free kalau kamu punya satu unit. Jadi gimana menurut kamu tuh kalau misalnya ke Singapura pengen sewa satu kamar atau satu unit? Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan sebelumnya itu aku juga udah pernah bikin video tentang biaya hidup di Singapura. Kalau kalian tertarik bisa langsung nonton aja di channel aku. Thank you so much. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.